Pak Haji Jajat juga terima kasih yang ada di reng-rengan di Nurul Huda. Terima kasih atas kebaikannya ya. Kemudian juga kami ingin menyapa wargi untuk pengajian Hikmah Fajar di minggu depan wargi ya. Di Ahad kedua di Nurul Huda. Mudah-mudahan wargi semua laki perempuan kaum muslimin wal muslimat hadir silaturahim bertolabul ilmi bersama kita insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengundang guru-guru kita ya. Kita ingin mengundang untuk kedepannya mengundang Profesor Kiai Miftah Farid insya Allah. Ingin mengundang Pak Am Amiruddin, ingin mengundang juga Pak Kiai Haji Nanang Kosim. Di Durma itu di sini wargi Dahlia ya. Oh iya di jalan itu kemarin tuh ya. Udah 3 kali kita bersama beliau alhamdulillah. Baik wargi Dahlia ini sedikit agak trouble karena bentrok semua. Betul. Ada yang tidak mau berhenti juga di sini. Subhanallah. Kita coba untuk angkat telepon berikutnya karena waktu kita untuk sholat subuh juga pada pukul 4 lebih 19 tadi Ustaz, betul. Hari yang kedua ya sekarang betul. Kedua di bulan Oktober. Terima kasih untuk yang sudah siap bergabung di acara Hikmah Fajar pagi hari ini. Nanti setelah sholat subuh kita coba lagi untuk kita lanjutkan kembali tentang bahasan kita, diskusi kita, tapi cukup jelas tadi. Halo, assalamualaikum, sudah tersambung? Oh masih semuanya putus. Putus semuanya wargi Dahlia. Baik, coba kita lihat lagi yang sudah masuk berikutnya lagi. Siapakah yang sudah tersambung? Oke. Kita lihat sekarang sudah sebentar Ustadz ini sudah ini tadi sudah tersambung Bu Tati Kwepai juga terima kasih Bu Haja Ida. Nah ini jadinya begini dia Ustadz. Kalau coba kita lihat ya. Ya karena bentrok ini di layar ini. Sementara Bang Apu juga harus mengirimkan permintaan gambar-gambar yang sudah kita rekam melalui video. Baik, siapa yang sudah sambung? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin thayyib. Teh malah buah batu, mangga. Mohon Pak Ustaz. Hatur nuhun tausiahna Pak Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Wa iya ki. Mangga. Hatur nuhun Bang Haji Apul. Mangga langsung. Bade itu maros. Misalkan ayah seseorang nu peryogi pisan misalnya nambutnya. Pas nambutnya di pasihan kan dina teu nyariasna naon. Namun ieu ka rerencangan teh lewat WA. Itu nambut ku abi di pasihan teh kumaha. Kita disebarkan. Kok maksudnya pinjam? Dia ada pinjam yang meminjam itu disiarkan. Bahwa si itu mau tadi nambut ke orang gitu. Ke orang. Masihan. Tapi masihan pas nambut terus kita karunya pasikeun we. Tapi eta nambut kurang pasikeun we kita sebarkan ke orang. Nah ini tadi. Siap. Disiarkan tadi. Mohon. Mangga. Atur nuhun Pak Ustaz. Salam ke abi ka Bu Haji Ani, Bu Haji Yomi. Sadayana wargi Dahlia. Siap, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Mala di Buah Batu, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita siap terima telepon lagi berikutnya. Ini sudah ke-18. Mudah-mudahan nanti kita bisa angkat telepon yang berikut. Sudah tersambung? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin thayyib. Mangga ieu sareng Bunda Tati Empoy. Mangga situ Patenggang. Mangga rajin ini mah bangun teh ya. Udah bangun bae. Ya titipan pertanyaan Pak Ustad. Sawana rek ieu salah seorang teh kurban. Terus si uang nate uang korupsi kan gak tahu gitu. Hari beberapa bulan baru ketahuan. Baru ketahuan gitu. Di penjara gitunya. Nah terus bagaimana hukumnya gitu katanya Ustaz. Ini hukumnya bagi kita yang siapa?
bagi kita yang memakan, yang nggak tahu. Bagi kita atau bagaimana gitu. Tapi orang terangnya buat tadi. Ini terang gitu Pak. Baik sih. Siap Bun Haji. Apunten kamari teh acan tiasa hadir Pak Ustad. Kamari daya ieu abdi masjid lingkungan. Nuju Ahad payung na ngaos deui nya di Hikmah Fajar insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tos adan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Budak Tanti Empoy di Situ Pantenggang, semoga sehat walafiat sekeluarga. Ibu Nia di Pelesiran juga mohon maaf ini ajan dulu, nanti kita akan ini juga. Siap. Mari Dahlia berhenti ya makan sahurnya karena waktu imsak dan adzan subuh sudah berkumandang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum di hari Kamis ini. Jangan lupa, tadi kita berbicara tentang sedekah yang haram. Maka tetaplah di Hikmah Fajar Dahlia FM. Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Bismillah, sudah bersama Wargi Dahlia. Ada yang masih melaksanakan sholat subuh dengan wiridnya pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kembali Hikmah Fajar Dahlia FM tentang tema kita tadi, sedekah haram. Niat baik ini Ustaz. Betul. Niat baik. Niat baik yang namanya sedekah kan bahasa agama itu. Bahasa agama. Bahasa religius itu. Betul, tapi ya itu tadi apabila kita salah niat, salah penggunaan, salah menyampaikan, ini bukan mendatangkan pahala, justru akan mendatangkan malapetaka dan dosa gitu kan. Kan baik gitu tidak. Udah apa tahu efeknya itu yang kayak bisa, kita makan makanan instan yang enak-enak nanti kankernya itu berkepanjangan. Betul. Penyakitnya ini nang setruk nanu tilila paehan tuh. Jadi nah ini Ustaz, kalau bahasa abang plak-plakan gitu tuh kan kadang-kadang. Walayamutu fiha walayahya gitu. Coba apa tuh? Jadi tidak hidup tidak mati. Subhanallah, Wargi Dahlia, alhamdulillah. Kita hari ini kita angkat telepon, silakan untuk yang siap bergabung di 022 73028 022 73 11 710. Mungkin sudah tersambung ya, mudah-mudahan bisa. Ini nggak kelihatan di layar sih Ustaz. Betul ini. Apunten bisa error layar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toyib, semangkin Toyib. Punten Abi. Alhamdulillah. Namehol di masjid. Hapunten tadi rupiah nama sinyal jantan lup haduh kira-kira hapunten Abi. Enggak we ka masjid ada. Seket ka adan ada. Leres. Bisa teh kabujeng qabla subuh bila teh kabujeng gitu. Pohon eta. Leman aduh. Qabla subuh teh kapan? Antara langit sang bumi teh. Kanten leres bisa. Mangga. Ya Ustaz, masalah ieu anu seueur nyuhunkeun ieu bantuan kanggo masjidnya ke pesantrennya. Nya teh aya nu sapertos ieu aya makelarna. Makelar subhanallah. Makelar teh kieu nya. Agensi Ustaz. Aya di tempat. Mohon bangun masjidnya. Tah aya teh kunjung we enak jang. Ieu cenah nu ngabangun ieu tutup nyungkeun ieu cenah bantosan teh ieu proposal. Kasihan nya teh. Teh kantor suami saya teh kunjung da we. Naon deui ieu tan beres pasinta cenah. Kami ada teh tawain tehnya. Bantosannya mangga tah teh. Pang lami luasa sih kurnyung deui jalmi eta keneh. Aya naon deui teh. Nya. Masjid kamai sanes deui cenah aya masjid deui cenah. Dia teh maklar teh, masjid sanes deui teh. Jangan teh mun makosalan sanes deui nya tempatnya kieu teh. Tah kurnyung deui sering teh jalmi teh. Dan tiap masjid anu katinggal dibangun di kagem anjeunna punten. Disuunkeun ieu persoalan urang nyuunkeun jang bakal sanes kitu teh. Bagi hasil teh Bi. Bagi hasil teh Bi. Oh, teh jalmi eta keneh teh. Subhanallah. Kenalnya. Naon teh wae teh anu Pak. Nyuunkeun batasana di aduh, beun teh jadi makalar. Makalar eta teh. Bagi hasil aja. Aya calon sedekahnya. Aya calon sedekah. Tah. Subhanallah. Anu keur mah ya urang tebihnya. Apa si eta datang ya. Teh Isa tah. Tuh kedatang puting-puting naon. Apa nya? Mohon. Atas presiden eta abi teh nyalingkeun ka luar masjid. Dan itu nya. Mohon. Nuturkeun eta aduh.
Karena itu supaya pergi. Lagu sih masih teteh ya perlu lah. Itu kan abis apa ke warung ya. Jadi ke wetan. Kita aya kenal di masjid teh. Naon itu cepat. Biasa wae cenah teh. Aduh cenah teh jelema. Eta sering tadi di urang tabih sama. Eta masih ka urang ranca ekek. Ay urang wetan. Aya ranca ekek anu teu boga beas, teu boga gas, teu boga listrik cenah apa-apa. Apa-apa nih teteh minta ini nomor rekening. Aduh gaya. Aya ibu-ibu jadi ibu-ibu jadi sasaran gitu teh. Subhanallah. Eta teh itu teh kumaha satenya gitu. Kita jantan usaha ka ayeuna teh nya. Jantan usaha. Tapi ginding bi jalmina ginding. Henteu. Ginding. Oh meh kesukaan we tambah caludi awakna. Ginding. Allahu Akbar. Sehat ketika teh. Sehat. Kadang-kadang suka motornya kadang-kadang Aduh nih gayanya. Allahu Akbar. Ya, saya sahur ngarah teh ini tuh saja gitu tuh. Tak tuliskan aja yang tuliskan. Hari kunjung deh. Ayah deh tadi naon nih mun biasa we jung ketuliskan ini teh. Dah kumaha kita jangannya. Mangga Abi insyaallah. Mangga Abi mangga. Tapi sehat Persib 2-0. Alhamdulillah. Nikmat ngopi na Abi. Jadi dianulir offset cenah. Tapi bingat terus 2-0. Siap Abi mangga. Jamaah itu FDT. FDT mun mana sing bangsat. Amin. Biasanya bungkas kalau petenya temannya. Wajah kokom teh malas. Kokom salahnya. Siap Abi. Sing dalam sarehatnya. Tamina teu kitu ka purut tah wajah Pak Haji Nana. Wajah Ida mohon. Tah wajah ieu Nuradin. Dan indah mangalebat. Di talahapnya. Dikumkeun ya. Siap Abi. Teh tah maeha tah lemah nu maeha kade. Kade maeha. Ulah diamotan ting teh sesar lemah teh nya. Sadaqah emang ya teh terhindar dari bencana. Turuan Ahsan. Sami-sami. Darabangnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Abi di Cipadung 455 mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kita lihat ada pertanyaan lagi. Siapa yang lagi masuk nih Ustaz? Silakan. Baik. Oke, siap. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bang Haji Abdul, Toyib semakin Toyib, Masya Allah pencerahan anak monal pisan. Tak perkawis gitunya Pak Ustadz kan ke kampung ge sok aya anu door to door nyuhunkeun sumbangan kanggo yayasan anak yatim mah, kanggo pembangunan masjid mah, ya seperti itu. Tapi entas we dipasihan daripada misalkan share tataros entas we supados enggal uih geuningan kitu. Tah kadang-kadang kan aya nu nyarios senetong dipasihan da wating eta mah kanggo anjeunna pribadi cen. Nah sarulna teh nya terserah eta mah tos di urang masihan niat kanggo sedekah mah kitu. Tah kumaha kadang-kadang ya zaman ayeuna mempercayai seseorang teh susah gini ya. Seueur modus tah kitu wae. Hatur nuhun Bang Haji Abdul, Pak Ustad. Salam kanggo Abi Haji, ka Hajah Ida, ka Mama Haji Nur Adil, ka sadayana bunda-bunda wargi Dahlia di mana wae ayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Nenek Indah sareng Abadah Romdi Citalaha. Abidah Romdi pasikeun Mama sabaraha 100 perak. 100 perakna jebian teh. Jebian. 2000 ge mah jebian. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita jawab dulu Ustaz begitu banyak nih. Baik. Sambil Abang seleksi ada beberapa pertanyaan kayaknya di layar kita ini. Baik, Bang Haji Apul juga wargi Dahlia kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Untuk warga Dahlia yang antusias di acara Hikmah Fajar, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu kita amalkan atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam redaksi kami warga Dahlia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk menjawabnya, dan apabila kami tidak bisa menjawabnya itu keterbatasan ilmu kami sampaikan wallahu taala bisawab.
Pertama dari Teh Mala di Buah Batu ya. Beliau bertanya tentang apabila seseorang yang pinjam uang kepada kita, kemudian kita memberinya ya, pada tanpa berbicara apa-apa, tetapi pada sisi lain kita mengatakan kepada orang lain bahwa dia meminjam kepada kita, gitu kan? Lalu kita menyampaikan, memberitahu hal demikian. Bagaimana hukumnya? Tidak menjadi masalah. Dan itu harus disampaikan wargi dahli. Apabila kita memberikan sebuah pinjaman pada orang lain, urusan agama, bahkan dalam urusan masalah perdata saja harus ada hitam di atas putih. Betul. Ya, jadi administrasi secara manusia itu harus ada. Bahkan keluarganya pun ya harus diberitahu. Kenapa? Karena ini hukumnya untuk jangka panjang. Misalkan seseorang meminjam uang kepada kita, maka keluarganya harus tahu. Kalau tidak tahu, nanti kita tidak tahu masa depannya apakah dia berusia panjang ataupun tidak. Yang kedua, apakah mampu menjawab, betul. Apakah dia bisa membayar ataupun tidak. Kalau bisa membayar, alhamdulillah. Kalau tidak bisa membayar, dia khawatirkan ini menjadi penghalang amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masalah utang piutang itu selesai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan seseorang akan menggantung di atas langit sampai pada urusan utang piutangnya selesai. Maka untuk menyikapi hal itu kita boleh menyampaikan pada orang lain, yang lebih utamanya kepada keluarganya, untuk apa? Memberitahu bahwa dia pernah pinjam uang kepada kita, itu menjadi ihtiyati bagi kita, juga memberikan informasi bagi keluarga yang meminjamnya, supaya bila kedepannya dia tidak mampu membayar, maka keluarganya yang akan bertanggung jawab. Begitu Teh Mala ya, mudah-mudahan tidak puas. Dari Ibu Tati Empoy di Situ Patenggang, beliau bertanya, apabila kurban hasil dari uang korupsi, bagaimana hukumnya? Hukumnya ada dua. Bagi yang memberinya dan bagi si penerimanya. Bagi si pemberinya itu termasuk ke dalam sedekah yang haram wargi dahlia. Termasuk ke dalam ketiga kategori tadi, bahwa sedekah yang tadinya sunnah muakkadah mampu mendatangkan pahala, maka akan menjadi dosa bagi dia. Kenapa? Karena hasil sedekah itu berasal dari perbuatan atau uang atau harta yang haram. Maka tidak boleh, karena di dalam rumus agama sesuatu hal yang suci harus diawali dari yang suci. Seperti ibadah sholat, sholat itu adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang suci, maka harus diawali dengan berwudu. Berwudu artinya mensucikan diri dari hadas kecil. Bila memiliki hadas besar, karena hadas besar tidak bisa dibersihkan dengan cara berwudu, maka harus melalui cara apa? Mandi besar atau mandi junub warga dahlia. Maka disitulah hukum agama muncul, bahwa sesuatu hal kebaikan akan bisa berasal dari kebaikan pula. Dari hal yang bersih bisa menghasilkan yang bersih. Kalau niat kurban itu kan bersih, tapi hasilnya dari yang haram, hasil korupsi, hasil nipu, atau hasil yang mengambil hak orang lain, maka hukumnya tetap menjadi hukum haram. Nah, lalu si penerimanya bagaimana? Kalau si penerimanya tidak tahu ini dari hasil yang haram, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi dosa bagi penerimanya. Tapi kalau tahu ini dari yang haram, kemudian kita menerimanya, sama dengan kita mendukung masalah keburukan tadi, mendukung masalah kemaksiatan tadi. Maka tentunya kita sama dengan memakan makanan yang haram. Jangankan yang banyak, sedikit saja makanan haram itu sudah mampu menghalangi doa kita dikabul, ibadah kita diterima. Maka kita harus selektif dalam ajaran Islam, dari mana makanan itu kita asal, apa yang kita makan, Allah ridho atau tidak. Sebagaimana salah seorang nabi ketika mau memakan sesuatu makanan, pakaian yang ia kenakan, dia mengatakan, apakah Allah ridho tidak apa yang saya makan? Apakah Allah ridho tidak apa yang saya kenakan? Itu bukti dari keimanan seseorang selektif dari berbagai macam hal, termasuk dalam masalah makanan. Kalau dia tidak tahu, tidak menjadi masalah. Tapi kalau tahu, dia menerimanya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendukung kepada kezaliman. Maka dosa dan makanan yang dimakannya menjadi makanan yang haram. Wallahu ta'ala bisawab. Dari Abi di Cipadung 455, ada seseorang yang maklar kebaikan, membangun masjid, datang besok ganti lagi masjidnya, lusa ganti lagi masjidnya. Bagaimana hukum orang seperti itu? Ini disebutkan sebagai usaha warga dahlia.
Bahkan ini menjadi sebuah maklar yang sangat diperhatikan oleh agama. Maksud diperhatikan di sini adalah orang-orang yang memelas meminta sesuatu hal, ya karena dia tidak punya usaha lain, menjadi bagian dari usaha sedekah itu. Maka harus selektif kita. Dan orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah mencintai orang muslim yang menghasilkan uang dari tangannya sendiri. Bukan berarti dari belas kasihan orang lain. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Allah benci kepada orang-orang muslim yang lemah. Quran menegaskan jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Lemah imannya, lemah tenaganya, bahkan lemah ekonominya gitu. Jangan sampai menjadi orang yang senantiasa meminta belas kasihan orang lain. Dan itu menjadi hal yang sangat diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang senantiasa datang untuk memelas, meminta, menjadi pengemis warga dahlia, maka kelak di hari kiamat akan datang kepada Allah tanpa memiliki daging dan kulit. Dia datang kepada Allah hanya dengan tulang belulang saja warga dahlia. Na'udzubillah. Maka dari itu bagi mereka yang memiliki niat untuk membangun masjid, membangun asrama, pesantren, maka harus memilih orang-orang yang betul-betul jujur, orang-orang yang betul-betul amanah dalam menyampaikan menyampaikan amanah dari donasi. Jangan sampai yang datang yang diberikan 1 juta, yang datang 500.000, yang disampaikan 3 juta, yang datang 100.000. Itu dikatakan sebagai apa? Orang yang pengkhianat, bahkan termasuk orang-orang yang munafik. Karena ciri orang munafik diberi ketika berjanji dia ingkar, diberikan amanah dia khianat, dia berbicara akan selalu berdusta. Sama dengan pertanyaan nenek indah, door to door minta bantuan, benar dan tidaknya kita tidak tahu bagaimana hal ini. Nah, maka warga dahlia, pemerintah juga memberikan himbauan. Kalau misalnya ya ada orang yang minta sumbangan, minimalnya RT RW tahu. Kemudian juga pengurusnya juga tahu, alamatnya jelas, nomor rekeningnya juga jelas gitu kan. Kemudian ada ijab dan qabul, kemudian hasil dari apa yang disampaikan, misalkan membangun masjid, kirimkan kepada donatur. Ini masjidnya baru sampai segini, ini masjidnya sudah tahap keramik, ini sudah tahap penutupan atau lagi finishing. Sampaikan untuk membangun kepercayaan inilah yang betul-betul harus jelas. Ngapain orang-orang yang jauh minta ke Bandung? Ngapain orang-orang yang di mana minta ke Bandung? Apakah di sana kurang? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Ngapain kita minta-minta kepada orang yang jauh-jauh gitu kan? Di sini saja mungkin banyak orang yang dermawan, apalagi yang datang door to door ke sini, kita tidak tahu apakah proposalnya benar ataupun tidak, gitu kan? Maka saran kami bisa ditolak dengan cara yang halus. Maaf saja untuk hari ini mungkin kita belum ada sebagian rezeki. Mudah-mudahan di lain waktu ataupun bahkan mungkin ada orang lain yang bisa membantunya. Saya bisa mendoakan saja mudah-mudahan diberikan kelancaran. Itu juga sudah menjadi bagian sedekah, menolak secara halus tetapi tidak menyinggung perasaan yang meminta bantuan kepada kita. Wallahu ta'ala. Ustaz, ada pertanyaan dari Mama Lilis ini. Ya. Coba lihat kita di layar. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Umpami sedekah ka keluargi ayahna ODGJ, orang dengan gejala gangguan jiwa. Betul. Mamahnya sok mulung, putra-putrana masih sekolah SD. Eta sedekah katampi eta napi kumaha nyunkeun penjelasan anak Ustaz. Orang ini membutuhkan sekali. Membutuhkan. Ya? Kalau orang ini membutuhkan bantuan kita, apalagi memiliki anak keturunan yang sekolah segala macam, boleh kita sampaikan bantuan. Bantuannya misalkan bisa mengambil 2 anak itu menjadi anak asuh kita walaupun diasuh oleh orang tuanya. Sekolahnya kita bayarkan. Kemudian juga kalau masalah makanan dan sembakonya pun kita berikan kepada mereka, disaksikan oleh kedua orang tuanya, tidak menjadi masalah. Apakah orang tuanya itu apalagi misalkan ada ODGJ atau ibunya menjadi seorang pemulung, tidak menjadi masalah. Di depan kita ada anak-anak sebagai penerus bangsa, penerus perjuangan bangsa dan negara kita, apalagi orang-orang yang membutuhkan, sampaikan saja, diniatkan karena Allah, tetapi dengan cara tadi warga dahlia, sampaikan pendidikannya langsung kita bayarkan ke sekolah gitu kan. Kalau misalkan ada sembako boleh dimakan oleh anak juga kedua orang
orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah. Wallahu taala bisawab. Kalau Ustaz ini kita coba. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul. Toib semakin toib. Semakin toib. CS waktosna dapat. CF waktosna. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, wargi Dahlia, sudah tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara Hikmah Fajar Dahlia FM. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair atas kebersamaan wargi Dahlia bersama kami. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah besok hari kita bisa bersilaturahim kembali seraya dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'watan alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih untuk Denis, partner kerja Bang Apul, dan juga Bang Apul, tentu saja Ustaz Andi Abdurrahman di acara Hikmah Fajar Dahlia FM menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia.